Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sugianto dengan NIM 2211191019 dari jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dioda atau semikonduktor. Pertama yaitu definisi bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, di sini adalah tabel bahan-bahan semikonduktor, terdiri dari 3 bahan, yaitu pertama tembaga, yaitu jenis hambatannya 1,7 dikali 10 pangkat min 8, sifatnya konduktor. Dan yang kedua silikon PD 300 derajat K, jenis hambatannya 2,3 kali 10 pangkat 3, sifatnya semikonduktor. Dan yang ketiga bahannya yaitu gelas, hambatan jenisnya 7,0 dikali 10 pangkat 6, sifatnya isolator. Lanjut. Secara garis besar, semikonduktor itu bahannya digunakan untuk membuat dioda. Lanjut. 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 m dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Dapat dihitung dengan rumus R sama dengan P, panjang dibagi arus, atau A dibagi R pangkat 2, ini R itu jari-jari. Yang ketiga R dibagi D dioda dibagi 2. Selanjutnya dihitung arus untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan tegangan dibagi resistor. Lanjut ke tembaga. Tembaga itu I sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere, dan silikon I sama dengan 3,41 dikali 10 pangkat min 9 ampere, dan gelas I sama dengan 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Nah, ini ya bahan-bahan yang untuk dibuat dioda tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor atau tembaga, semikonduktor, silikon, dan isolator itu gelas. Nah, tembaga itu disebutnya konduktor dan silikon itu disebutnya semikonduktor, dan gelas itu disebutnya isolator. Nah, di sini tuh sebuah rangkaian. Nah, di sini juga disuplai tegangan sebesar 10 volt DC ya. Ini ada simbolnya positif dan negatif. Lanjut ke bahan-bahan semikonduktor. Nah, bahan-bahan semikonduktor itu terdiri dari 3 bahan, yaitu trivalen
atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron disimbolkan dengan B, gallium disimbolkan dengan Ga, dan indium disimbolkan dengan In. Yang kedua, tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon disimbolkan dengan Si, dan germanium disimbolkan dengan Ge. Yang ketiga itu ada pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor disimbolkan dengan P, arsenikum disimbolkan dengan As, dan antimon disimbolkan dengan Sb. Lanjut ke ada yaitu tabel periode semikonduktor. Nah, dioda juga memiliki tabel periode yang terdiri dari ada kelompok 3A dan 4A dan 5A. Yaitu 3A terdiri dari boron 10,82 dan aluminium 26,97, gallium itu 69,97, dan terakhir itu indium sebesar 114,8. Nah, kelompok yang 4A itu ada karbon sebesar 12,01 dan silikon 2809, germanium itu 72,60 dan tin 118,7. Di kelompok 5A itu ada nitrogen sebesar 14,008, fosforus sebesar 31,02, dan arsenik itu 74,91, dan terakhir antimoni sebesar 121,8. Lanjut ke bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling digunakan adalah Si dan Ge. Nah, Si itu Si itu silikon dan germanium. Yaitu bahan-bahan yang sering digunakan. Yang kedua ada jumlah elektron Si sebesar 14 buah. Yang ketiga jumlah elektron pada Gi itu 32 buah. Dan keempat, jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Gi masing-masing 4 buah. Dan yang terakhir itu ada jenis ikatan kovalen. Lanjut ke jenis-jenis semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik itu merupakan semikonduktor murni atau tidak cacat. Contoh silikon murni itu ada. Nah, ini adalah ini adalah gambar visualisasi 2 dimensi yang dimana ada yang namanya ikatan Nah, ini disebutnya ikatan kovalen. Dan ini yang titik hitam ini itu disebutnya elektron valensi. Dan struktur kristal Si pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Nah, ini gambar visualisasi 3 dimensinya. Lanjut ke semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah.
yaitu ada semua elektron berada pada ikatan konvalen dan tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Nah, ada juga semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, yaitu agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan generation. Jika dipasang benda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi yang sangat rendah. Lanjut ke sifat-sifat bahan silikon dan germanium. Nah, sifat-sifat silikon dan germanium itu ada yang namanya nomor atom. Nah, nomor atom pada Si itu 14 dan nomor atom pada germanium itu 32. Berat atom pada silikon itu 28,1. Berat atom pada germanium itu 72,6. Kerapan pada silikon 2,33, kerapan pada germanium 5,32, konstatan dielektrik pada silikon 12 dan pada germanium itu 16, atom atau senti 5,0 kali 10 pangkat 22 pada silikon, dan pada germanium itu 4,4 kali 10 pangkat 22. Ada juga jurang tenaga, yaitu pada silikon sebesar 1,21 dan germanium 0,785. Konsentrasi intrinsik pada silikon 1,5 dikali 10 pangkat 10, pada germanium 2,5 dikali 10 pangkat 13, intrinsik pada 300 derajat, pada silikon 230, pada germanium 45, mobilitas elektron pada 300 derajat, pada silikon 1,300, pada germanium 3,800. Mobilitas elektron pada 300 oke. Pada silikon itu 500 dan pada germanium itu 1,800. Lanjut ke pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, ini adalah gambar rangkaian di mana semikonduktor intrinsik itu dihubungkan dengan pada tegangan DC. Sini ada saklar. Ini adalah keadaan terdahulu atau keadaan yang pertama dan keadaan kemudian ketika dia sedang diberi tegangan atau sudah waktunya bekerja. Lanjut ke jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan didoping oleh atom asing. Nah, semikonduktor intrinsik itu dibagi dua, ada yang tipe N dan tipe P, dan tipe N juga mempunyai karakteristik yaitu pengotoran oleh atom pentavalen, yaitu seperti P
AS, SB. Yang kedua, atom pengotoran disebut atom donor. Ketiga, pembawa muatan elektron. Jadi pada tipe N itu muatannya tuh elektron. Dan atomnya itu atom donor. Lanjut ke tipe P. Tipe P juga memiliki karakteristik yaitu pengotoran oleh atom trivalen yang seperti B, Ga, dan In. Kedua, atom pengotoran disebut atom akseptor. Tiga, pembawa muatannya Hall. Lanjut ke tujuan doping. Nah, tujuan doping ini meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, yaitu elektron dan Hall saja. Ada juga perbandingan doping. Atom doping dengan atom murni, yaitu perbandingannya 1/10 sampai dengan 1/10⁸. Doping adalah atom pengotor. Atom-atom doping pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen yang dinamakan yaitu atom akseptor. Lanjut ke semikonduktor tipe N, yaitu ada elektron bebas sebagai besar terjadi karena doping dan sebagai kecil lainnya bersama Hall karena generasian akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, pada titik hitam ini itu yang disebut elektron bebas. Nah, ini yang negatif 4 itu tuh muatan elektronnya. Lanjut ke semikonduktor tipe P. Ini yang asalnya positif 4 itu bertambah menjadi positif 4 dan seterusnya. Dia tuh tipe N itu nambah ya muatannya tuh. Lanjut ke semikonduktor tipe P. Hall sebagai besar terjadi karena doping dan sebagai kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasian akibat agitasi termal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, bedanya dengan tipe P itu muatan elektronnya tuh makin berkurang. Nah, yang titik hitam itu disebutnya Hall. Lanjut ke piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor dioda pertemuan PN, transistor, terminator, SCR, IC. Nah, di sini jenis-jenis dioda, ada dioda LED, ada dioda Zener, IC, dan lain-lain. Dioda pertemuan PN. Nah, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapatkan penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam
sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katoda. Oh, ini harusnya anoda bukan anode. Yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, pertemuan PN. Nah, tipe P itu atom-atom akseptor, dan tipe N itu ada atom donor. Nah, tipe N itu ini ya, anoda. Ini katoda, input, output. Nah, ini gambar diodanya. Nah, pertemuan PN, tipe P dan tipe N itu saling bertemu muatannya. Di sini ada kawat, di sini juga ada kawat untuk pengeluarannya, di sini ada kawat untuk inputannya. Nah, tipe P dan tipe N itu dibungkus oleh bahan. Nah, ini ya, anoda dan katoda. Ini adalah simbol diodanya. Nah, pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung Hall pada digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sehingga ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, ini adalah jenis P yang muatannya Hall dan ion-ionnya itu akseptor. Ini adalah jenis N, yaitu muatannya elektron dan ionnya donor. Ini positif, negatif. Nah, di sini juga adalah ruang pengosongan atau disebut dengan bidang pertemuan antara dua ion antara akseptor dan donor, ion donor. Lanjut, lapisan pengosongan. Nah, saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hall ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hall itu lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan. Tegangan penghalang. Nah, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya Hall meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju forward bias. Nah, adanya tegangan dioda menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi tegangan dioda adalah tegangan output, maka potensial penghalang turun menjadi tegangan output dikurang tegangan dioda. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hall dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi
pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Nah, ini suatu rangkaian yang dimana dioda itu berfungsi sebagai penyearah arus. Ini dipasang tegangan DC. Ini lilitan atau resistor hambatan. Nah, pertemuan PN dengan prasiskap mundur atau disebut dengan reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO ditambah VD. Tidak ada arus lewat pada bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda menuju anoda yang disebut dengan arus balik saturasi yang sebesar 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Nah, reverse bias ini kebalikannya dari forward bias. Nah, ada grafik arus pada dioda. Ketika forward bias itu pertama tegangannya 0 dan ketika dia diberi tegangan 0,7 volt maka dia grafiknya akan naik. Nah, ketika dia tegangannya breakdown atau reverse bias, dia pertama tegangannya 0 dulu dan pada saat tegangannya 100 volt maka dia akan ke bawah. Nah, ini simbol dioda. Ini adalah simbol dioda Zener. Ada sama kayak dioda seperti yang lainnya, ada anoda dan katoda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Nah, dasar analisa dioda. Simbol pada dioda. Ini adalah garis di mana garis ini tuh menunjukkan bahwa garis ini adalah katodanya. Nah, yang ini yang warna hitam. Dan anodanya itu yang ini. Kenapa garisnya beda? Karena dia biar tidak tertukar. Nah, anoda itu garisnya yang agak melebar dan katoda itu garisnya yang warna hitamnya tuh agak sedikit. Nah, ini adalah gambar simbolnya dioda. Ada segitiga dan garis. Nah, garis ini tuh penghalang jika jika diodanya dipasangnya terbalik, maka katoda ini menuju sumber itu tidak akan bisa mengalir arusnya kepada anoda. Dan sebaliknya, kalau anoda diberi tegangan, maka
katoda mengeluarkan arus. Nah, fungsi ini kan sebagainya penyearah arus. Nah, ada juga jenis-jenis dioda. Jenis dioda itu banyak, ada dioda Zener, dioda Turner, dioda Schottky, dioda Varactor, dan dioda Justin. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut, itu IN 4001 atau IN 4007 atau IN 5404. Ini adalah simbol dioda, simbol kode dioda. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener sebesar 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda break untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya, itu B40C800 kiprok pada kendaraan bermotor. LED sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 volt sampai dengan 3 volt. Rangkaian dioda. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff voltage law diperoleh tegangan sama dengan tegangan input dikurang arus R. Resistor law dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, tidak asingnya ini adalah simbol hukum Kirchhoff. Ini Kirchhoff 1. Garis beban melewati titik I sama dengan 0 titik. Potong tegangan adalah tegangan sama dengan tegangan input. Dan tegangan sama dengan 0 titik potong adalah arus sama dengan tegangan input dibagi resistansi low. Nah, ini adalah grafik di mana pada saat tegangan 0 dan titik potongnya adalah resistansi low. Gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan tegangan input bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Nah, ya, dapat baca. Model dioda. Pendekatan pertama dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, ini adalah dioda ideal.
ini rangkaian forward, dan ini ini diodanya seperti saklar on, tapi dia ketika forward dan ketika reverse itu diodanya tidak on karena dia dipasangnya kebalik. Maka pada tegangan positif itu menunjukkan katoda, maka pada anoda itu tidak akan mengalir arus maupun tegangan karena dia saklarnya off dan diodanya pasangnya kebalik. Nah, ini grafik pada rangkaian forward dan ini grafik pada rangkaian reverse, dan dia pertama tegangannya 0 dan dia akan tegangannya saturasi pada saat dia sudah menuju tegangan yang sudah ditentukan oleh dioda. Nah, kalau grafik pada reverse itu tegangannya akan 0 terus karena dia ini kan tidak nyambung ya saklarnya. Lanjut ke pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy untuk silikon sama dengan 0,7 atau 0,6 volt, dan Vy untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vi untuk silikon yaitu 0,7 volt atau 0,6 volt, dan tegangan pada germanium itu 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, bedanya yang ketiga itu dipasang RF. Nah, RF. Yang kedua kan nggak ada ya. Nah, ini apa? Tegangan. Diodanya menjadi tegangan. Jadi menjadi sumber tegangan. Nah, ini sama kayak gini. Cuman ini beda. Saklarnya on. Nah, bedakan. Nah, contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Nah, gambar rangkaian pengganti rangkaian ekivalen dan hitung sebesar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan ketiga. Nah, dicari arus diodanya. Pada pendekatan 1, yaitu rumus arus dioda Vin dibagi RL sama dengan 0,1 ampere. Dan pendekatan kedua itu hasilnya 0,094 ampere, yang pendekatan ketiga hasilnya 0,092 ampere. Dan nah, kenapa beda? Karena dia ini kan ideal, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini yang ideal, ini yang tertinggi, dan ketika pendekatan 2 dan pendekatan ketiga dia akan berkurang arusnya.
Nah, tegangan dioda pada pendekatan 3 itu dapat dihitung V in dikurang arus diodanya ini 0,092 ampere dan dikali RL dapat dihasilkan dengan 0,8 volt. Nah, lanjut ya ke contoh soal yang ditugaskan oleh dosen untuk mencari tegangan dioda pada pendekatan 1 dan pendekatan kedua. Diketahui VI-nya itu 10 volt, arus diodanya 0,1 ampere dan RL-nya itu 100 ohm. Dapat dihitung dengan V-in dikurang ID dikali RL atau 10 dikurang 0,1 dikali 100 dapat dihasilkan 0. Tegangan diodanya itu 0 yang pendekatan dioda 1. Nah, yang pendekatan kedua itu diketahuinya sama kayak di pendekatan dioda yang pertama. Nah, dapat dihitung dengan rumus V-in dikurang ID dikali RL atau 10 dikurang 0,094 dikali 100 ohm dapat dihasilkan 0,8 volt pada tegangan ID pada pendekatan dioda 1. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.